Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farida Satya akan menjelaskan materi basis data mengenai Entity Relationship Diagram. Jadi komponen diagram itu ada tiga. Yang pertama adalah entity, yang kedua atribut, dan yang ketiga adalah relasi. Nah, entity itu adalah thing atau objek yang akan dibahas. Sedangkan entity set adalah kumpulan objek yang memiliki karakteristik serupa. Simbol entity ini adalah persegi panjang. Contoh entity misalnya adalah mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain sebagainya. Jadi entity ini adalah objek yang akan dibahas. Di sebelah sini adalah simbol entity seperti ini contohnya. Lalu yang kedua adalah atribut. Atribut atau properti adalah hal-hal yang mencirikan objek, gunanya adalah untuk membedakan objek satu dengan yang lainnya. Nah, simbol atribut ini adalah elips. Contoh atribut misalnya adalah NPM, NIP, nama, alamat, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan ini adalah contoh dari atribut. Jadi atribut itu adalah bagian dari entity-nya. Yang ketiga, yang terakhir adalah relasi, yaitu hubungan antara entity dengan entity. Nah, kumpulan relasi ini disebut dengan relationship, simbolnya adalah diamond. Jadi, relasi ini adalah eh, penghubung antara suatu entity dengan entity lainnya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada entity mahasiswa dan entity jurusan. Nah, entity mahasiswa ini memiliki atribut nama dan NPM, sedangkan entity jurusan memiliki atribut kode dan jenjang. Kedua entity ini dihubungkan dengan satu relasi yang bernama memiliki. Selanjutnya materi berikutnya adalah primary key. Nah, primary key ini adalah atribut-atribut yang dipakai oleh suatu entity yang nantinya akan dipakai untuk penghubung dengan entity lainnya. Jadi, primary key ini tuh atribut yang menjelaskan seluruh entity gitu. Nah, syarat primary key ini antara lain bersifat unik, minimal atau banyak yang mendefinisikan, dan tidak bernilai nol. Lalu ada foreign key, yaitu primary key yang berada di tempat lain dan letaknya berada di dalam relasi. Jadi di sini misal contohnya adalah ada satu primary key ini, misal mahasiswa. NPM-nya itu ada 001, 002, namanya ada Yang, Chandler, asal dari Solo dan Jakarta. Jadi primary key itu kan suatu yang unik. Nah, di sini primary key-nya itu adalah si NPM-nya ini. Kenapa? Karena NPM ini tuh bersifat unik. Jadi nggak sama kan NPM yang satu dengan NPM lainnya itu pasti berbeda. Terus minimal banyak yang mendefinisikan. Jadi yang ini NPM berapa? NPM 1. Terus NPM 1 ini siapa yang asalnya dari mana? Dari Solo, kayak gitu. Terus primary key ini tuh nanti bisa juga dimasukkan ke entity lain yang berhubungan. Misal di sini ada ini judul entity-nya misal KRS. Nah, KRS tahun 2022 semester 2. Nah, kalau misalnya kita memasukkan semua atribut yang ada dalam satu entitas ini kan terlalu banyak. Jadi, masukkan primary key-nya, di mana primary key ini tuh menjelaskan seluruh entitas yang dibahas gitu. Nah, di sini kan primary key-nya itu NPM, jadi cukup dituliskan NPM di sebelah sini. Maksud foreign key itu misal kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi yang saya garis bawahi di sini itu adalah primary key-nya. Jadi primary key ini tuh nanti bisa masuk ke dalam relasi. Nah, di dalam relasi ini nanti primary key itu jadinya foreign key, bukan primary key lain. Karena dia berada di tempat yang lain.
Selanjutnya ada derajat kardinalitas. Jadi derajat kardinalitas itu ada 3, ada one to many to many, dan one to one. Jadi kayak relasi gitu. Saat yang ini menerima satu, sedangkan bisa bercabang banyak, yang ini banyak ke banyak, dan satu per satu gitu. Ini ada contoh dari derajat kardinalitas, misal mahasiswa. Mahasiswa ini setidaknya memiliki satu jurusan, atau satu jurusan ini dimiliki oleh 0 atau banyak mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini punya ada atributnya, jurusan juga punya atribut. Terus ada relasi lain, ada diagram lain, yaitu hubungan antara dosen dengan mata kuliah, di mana dosen ini mengajar mata kuliah. Jadi dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, atau satu mata kuliah itu bisa diajar oleh beberapa dosen. Di sini juga ada apa namanya, ada atributnya, ada alamat, NIP, nama. Terus di sini si relasi mengajar ini bisa jadi uh, sebuah relasi ini bisa diisi oleh atribut. Jadi bisa diisi oleh atribut ya. Jadi di sini ada atribut baru, yaitu ID mengajar, di mana ID mengajar ini nanti jadi primary key-nya seperti itu. Nah, di sini mahasiswa, ada relasi baru mahasiswa dengan mengajar. Jadi mahasiswa mengikuti ini pengajaran. Jadi mahasiswa bisa mengikuti banyak pengajaran, atau pengajaran ini diikuti oleh banyak mahasiswa. Terus ini bisa ada relasi antara mahasiswa dengan dosen, di mana mahasiswa ini pasti dibimbing oleh satu dosen, sedangkan satu dosen itu bisa membimbing 0 atau banyak mahasiswa. Lalu ada relasi lain lagi, yaitu wali, di mana dosen bisa menjadi wali banyak mahasiswa, dan sedangkan mahasiswa ini minimal memiliki maksimal memiliki satu wali. Di sini juga ada relasi baru, jadi entity itu bisa berelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya di sini adalah mata kuliah, di mana dia berelasi dengan mata kuliah itu sendiri gitu. Jadi bagaimana mata kuliah itu diambil, ada syaratnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai entity ER diagram. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya adalah optimasi entity relationship diagram. Tujuan dari optimasi ini ada dua, yaitu efisiensi, di mana penyimpanannya itu menjadi kecil dan performanya menjadi lebih baik. Yang kedua adalah fleksibilitas, yaitu database yang dimiliki akan bersifat fleksibel sehingga bisa digunakan sampai masa yang akan mendatang. Untuk mencapai efektivitas itu ada dua cara. Yang pertama adalah weak entity, yaitu keberadaannya diturunkan dari entity lain dan menjadikannya entity baru dari atribut yang berulang. Semisal di sini ada entity mahasiswa. Nah, entity mahasiswa ini punya atribut NPM, nama, asal sekolah, dan alamat sekolah. Lalu kita buat ke dalam bentuk tabel. Repotnya adalah ketika ada 100 data dan asal sekolahnya itu sama, di sini sama-sama dari SOPA, itu menjadi tidak efektif. Jadi caranya adalah dengan membuat entity baru. Ini membuat entity baru, yaitu entity sekolah yang terdiri dari asal sekolah dan alamat sekolah. Maka dinamakan dengan weak entity. Cara yang kedua adalah dengan kunci alternatif. Jadi kunci alternatif adalah key yang sengaja dibuat agar entity ini bisa berelasi satu sama lain. Nah, bagaimana mahasiswa dan sekolah ini bisa saling berelasi? Caranya yaitu dengan menambahkan kunci alternatif, yaitu ID sekolah. Jadi ID sekolah ini sebenarnya
tidak ada dalam atribut di mahasiswa maupun di sekolah. Ini berarti dihilangkan di sini karena dia udah berpindah tempat. Nah, di sekolah ini kan awalnya nggak ada, terus jadi ada karena agar uh, entiti mahasiswa dan entiti sekolah ini bisa saling berhubungan. Yang kedua adalah cara untuk mencapai fleksibilitas itu ada 4. Yang pertama adalah penambahan atribut, di mana menambahkan atribut agar lebih fleksibel dalam menyimpan seluruh data. Nah, misal di sini ada data yang pertama, data nilai mahasiswa, yaitu 001 yang nilai A, 002 Chandler nilai A. Nah, apakah data ini bisa digunakan sampai terus-menerus? Pastinya data ini hanya bisa digunakan sekali pakai, padahal jika dalam sistem universitas itu kan pasti apa namanya bisa sampai 8 semester gitu. Jadi caranya adalah dengan menambahkan atribut baru, yaitu di sini menambahkan atribut tahun dan semester. Jadi tidak perlu menambahkan data setiap pengubahan pengubahan nilainya. Jadi tinggal mengisi kolomnya saja seperti itu. Yang kedua adalah pemilihan domain atribut lebih luas. Jadi semisal ketika membuat database tahun 97, sebaiknya dituliskan secara lengkap saja 1997. Kenapa? Agar ketika tahun itu bertambah menjadi tahun misal 2000, 2001, itu tidak perlu kesulitan untuk mengubah database yang telah tersusun di dalamnya. Gitu. Yang ketiga adalah generalisasi, yaitu menggabungkan entitas ketika memiliki fungsi yang sama. Jadi yang pertama ini ada diagram ini yang pertama, di mana ada buku. Buku ini bisa dipinjam oleh mahasiswa, dosen, guru. Padahal mereka ini kan sama-sama peminjam, walaupun ada keuntungan-keuntungan yang mungkin bisa didapatkan dari masing-masing mereka. Caranya yaitu dengan menggeneralisasi supaya lebih fleksibel dan tidak banyak memakan banyak tempat. Yaitu dengan buku ini dipinjam oleh anggota. Nah, anggota ini yang nanti dijabarkan menjadi di sini ada entitas baru yaitu jenis, itu terdiri dari kode ini peminjam, terus nama peminjam, lalu judul buku yang dipinjam. Tuh. Lalu cara yang keempat adalah dengan merubah struktur kolom menjadi baris. Nah, tujuannya itu ya agar lebih fleksibel dan dapat digunakan secara terus-menerus. Contohnya misal di sini ada peminjaman buku, ada ID peminjam, nama, tanggal, ID buku satu, misal batas peminjaman itu 2 buku. Jadi ada buku 1 dan buku 2, tapi seiring bertambahnya zaman, bertambahnya tahun, pasti batas peminjaman buku itu akan bertambah, tidak hanya 2 buku. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak perlu menambahkan database lagi gitu ketika jatah peminjaman buku itu bertambah. Nah, caranya dengan mengubah kolom ini, 2 kolom ini menjadi baris, yaitu ini kita buat 2 tabel. Yang pertama ada data peminjamnya, ID peminjam, nama, dan tanggal. Lalu tabel kedua ini tentang detail peminjamannya, itu ada ID peminjam, ID buku, tanggal. Jadi kalau misalnya buku yang dipinjam itu lebih dari 2, ya kita dituliskannya di bawah sini, langsung dituliskan di bawahnya, tidak perlu menambahkan kolom di sebelahnya. Jadi cukup menuliskan ID buku pada kolom yang telah disediakan. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari ya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kata-kata yang tidak bisa dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.